Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Nuria. Waalaikumsalam Mbak Weni. Ketemu lagi. Senang deh ketemu Anda. Terima kasih banyak nih dok, saya akhirnya bisa sebenarnya bukan pertemuan pertama ya, tapi lewat Zoom kali ini Ya, kesempatannya. Dan terima kasih saya sudah ya. dipercaya nih oleh Dokter Nuria untuk kita bikin sesi ini. Sesi apa ya, tanya jawab Q&A Apa orang aja? apa aja. Anytime yang mau Anda tanya, tanyain ke aku. Ya, Dok, jadi please. kita sapa tamu Weni dulu ya, Dok ya. Kita sapa Ya, apa oke. netizennya dulu ya. Oke, teman-teman Ya, sekalian, pada kesempatan ini saya punya tamu yang sangat spesial. Beliau adalah dokter spesialis obstetri ginekologi, Dokter Siti Mirza Nuriyah. Jadi putri ya. Indonesia asal Sumatera Selatan dan rekor itu belum terpecahkan sampai sekarang. Ya, tahun 77. Dan putri Indonesia pada saat itu yaitu Dokter Nuria itu sampai pergi ke ajang internasional. Dulu namanya apa ya, Dok ya? Miss Miss Universe atau Universe apa? di Santo Domingo dan Miss World di London. Nah, gila. Gila loh. Tahun 77. Tahun 77 Ya, itu saat saya itu umur ke luar negeri itu susah loh. Nggak kayak susah. sekarang, calcul baik. Dan Masya Allah ya, artinya tuh gini ya, kita tuh kepengen tahu, Dokter Nuria ini paket komplit seorang perempuan yang sangat multi talent. Beliau bukan hanya cantik, kalau cantik tuh banyak lah ya, dipunyai oleh seorang perempuan, apalagi dan pada dasarnya setiap perempuan kan tentu cantik. Dan apalagi pada zaman sekarang gitu ya dok ya. Tapi kalau dokter Nuria ini, Ya. beliau bukan hanya cantik secara fisik, tetapi juga pintar. Apa ukuran kepintaran? Beliau adalah seorang dokter. Dokter apa? Dokter SPOG, gitu kan ya. Dan kemudian secara kehidupan itu kan sangat apa ya, well society lah atau apa saya bilangnya, sosialita deh. Oh enggak. Pergaulan saya tuh dari tukang becak sampai ke atas, nggak sosialita. I'm a Oke, doctor, you know. So, iya. semuanya kalangan itu my friend. Oke. Ya, Jadi sedemikian luas pergaulan beliau dan banyak cerita tentang Dokter Nuria. Dok, panggilannya sebenarnya Dokter Nuria atau apa sih dok? ya, dokter Nur boleh, dokter Nuria boleh. Kalau pasien saya dari 16 ilir panggil Loto City. Kalau Anda boleh panggil dokter Nur. Ya, suka-suka deh. Yang mana senang. Oke. Dan yang membuat apa ya saya tuh tertular boleh dibilang dari seorang dokter Nuria ini adalah sikapnya atau behaviornya yang selalu riang, selalu positif, Ya, always smile, harus. ya, always smile. Dan lipstiknya selalu terang, Ya, kalau ya, nggak kelihatan tua. ya. Make upnya selalu So, perform, kamu ya harus. Karena harus kalau nggak semangat, Mbak. benar, benar, benar. Oke. Nah, selama sekira 30 menit ke depan kita akan ngobrol dengan Dokter Nuria untuk tamu Weni dan Dokter Nuria akan menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan. Gitu ya, Dok ya. Oke. Pertanyaan Ya. pertama. Ya elah, udah kayak debat kandidat nih, Dok. Pertanyaan pertama. Ecek-ecek. Enggak lah, enggak. Pertanyaan pertama. Mengapa Anda bisa tetap eksis sampai sekarang umur 70 dengan apa namanya bahagia, looks bahagia selalu. Ya, orang bilang life begin at 50, life begin at 60. Saya life begin at teenage. Sejak remaja saya sudah mulai kehidupan yang bahagia. Mungkin orang tua saya mengajarkannya bahwa bahagia itu sangat penting dalam keadaan apapun kita. Karena itu yang akan membuat kita survive. Ya. Tidak ada orang yang tidak punya masalah.
semua orang punya masalah, Mbak. Ya, apapun profesinya. Apakah ia ya maaf tukang beca, apakah dia seorang pejabat tinggi, semuanya punya masalah. Apalagi kalau punya karir tinggi ya, seperti kata orang makin tinggi pohon itu makin kencang anginnya. Tapi yang harus kita ingat satu hal, apapun problem kita, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Karena berlarut-larut dalam kesedihan, itu akan membuat kita stres berat. Dan kalau kita stres berat, tubuh kita akan mengeluarkan hormon andriol dan kortisol yang kemudian dalam prosesnya akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus, penyakit lain, dan berefek kepada organ penting dalam tubuh kita. Jadi, kalau kita punya masalah, apapun masalahnya, gimana pun beratnya, bahagia harus tetap kita jaga, tentunya dengan sambil mencari solusi. Karena kalau kita bahagia, tubuh kita akan mengeluarkan beberapa hormon, yaitu hormon andriol, itu hormon gembira, kemudian hormon serotonin, hormon yang membuat otak kita menjadi cerah, dan hormon oksitosin yang membuat kita penuh cinta. Jadi, kalau kita gembira, hormon ini akan keluar dan apa yang orang bilang quotes, gembira adalah obat, itu bukan ecek-ecek, itu betul adanya karena bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi harus gembira apapun yang terjadi. Ya, itu it affects to our aura. Ya, kalau kita selalu bahagia, aura di luar di sekeliling kita juga ikut bahagia. Dan itu akan memberi efek kepada kita. Ya, jadi kita gembira, sekeliling kita gembira. Usahakan selalu kita bahagia sehingga keliling kita juga ikut bahagia. Itu prinsip hidup saya. Oke, Dok. Bahagia itu kan berarti Anda selalu bersyukur ya? Ya, iya dong. Kalau nggak bersyukur, bersyukur itu intinya justru ya. Kalau kita tidak bersyukur, bagaimana kita mau dapat bahagia? Hmm, Pastilah ya, bersyukur itu adalah inti dari untuk bahagia. Dok. Tapi kalau kita, ya gimana Mbak? Ya, nggak Jadi apa-apa. kalau kita mau bahagia, eh, eh, kalau kita mau bahagia itu ya dengan bersyukur, ya apapun yang terjadi, badai pasti berlalu. Itu aja anggap. Jadi tahapannya bersyukur dulu baru bahagia. Karena dengan bersyukur berarti Ya, kita menerima semua betul. persoalan hidup kita gitu ya Dok ya. Nah, sekarang Ya, saya tanya nih Dok. Apakah dengan demikian Anda nggak pernah menyesal atau boleh dibilang nangis deh? Masa nggak pernah nangis Dok? ya, saya sedih, saya nangis, cuma sebentar. Saya sedih, saya nangis, saya marah, cuma sebentar. Karena Hmm, mengingat-ingat yang jelek itu nggak ada guna. Lihat ke depan. Kalau orang menyakiti kita, lupakan aja. Ya, karena hmm, eh, karena itu akan lebih menyakitkan. Jadi ya nggak perlu. Just forget it. We hmm. go, we go ahead. Ya, Go ahead, kita oke. pandang ke depan. Go ahead. Ya, nggak usah diingat-ingat. Apapun kejadian di belakang yang menyakitkan itu nggak usah dilupakan. Oke. Nggak usah Nggak usah diingat, nggak diingat-ingat. usah diingat. Lupakan aja maksud saya. Lupakan aja. Oke. Nggak usah diingat. Nah, Lupakan dalam aja. perjalanan hidup Anda gitu ya selama 70 tahun, peristiwa apa yang membuat Anda tuh paling sedih, paling marah, dan saya akan merujuk pada sebuah peristiwa yang menggegerkan publik di Indonesia, boleh dibilang, ketika Ya, Anda, mohon maaf ini sebelumnya ya, ketika Anda nggak disebut apa-apa. eh, Mm-mm. disebut apa ya, boleh dibilang kata orang Palembang tebudi, kata orang Palembang kata kita tertipu Ya, oleh skandal Akiditio, di mana dia katanya oke. menyumbang sekian triliun dan segala macam, dan Anda ada di dalam pusaran tersebut. Apakah hal itu Ya, yang membuat Anda paling sedih atau paling marah, atau gimana sih Dok? Anda menjelaskan kepada publik karena ini adalah penjelasan pertama kali setelah peristiwa itu 2 tahun lalu ya, ya Dok ya terjadi. Silakan Dok. oke. Ya, eh, sebenarnya saya sama sekali tidak sedih, tidak marah dengan Herianti yang meminjam uang saya.
karena dia itu adalah sahabat saya dari kecil. Kakaknya itu adalah teman bisnis suami saya. Keluarga besarnya itu adalah seperti keluarga sendiri. Jadi tidak mungkin dia akan menipu saya. Tetapi nasib buruk menimpa Herianti. Ya, Ayah Herianti itu adalah seorang multi bisnis. Ya, dia menyimpan uang banyak di luar negeri, kemudian meninggal setelah berpuluh-puluh tahun meninggal, dan Heriati mendapat kabar dari orang dalam bank bahwa dia punya ayahnya meninggalkan warisan untuk anak-anaknya. Dia mendengar info itu. Dan dia tahu betul karena ayahnya selalu menyimpan uang di luar negeri. Ya, maka dia berusaha untuk mengurus uang itu dengan segala cara, dengan meminjam, dengan menyewa eh, attorney, ya, pengacara. Tapi tidak gampang untuk mendapatkan uang yang sudah uang warisan yang sudah berpuluh tahun di negara orang, apalagi di Singapura. Jadi mungkin dalam perjalanannya itu dia mengeluarkan uang banyak, harus pinjam sana sini, ya termasuk meminjam ke saya. Tetapi uangnya nggak bisa keluar. Jadi sebenarnya dia itu tidak menipu, cuman gimana saya mau bilang ya, saya nggak bisa marah sama dia. Karena saya tahu betul keluarga ayahnya itu saya tahu. Ya, saya eh, akrab dengan keluarga itu. Saya tahu mereka punya simpanan banyak di luar negeri, saya tahu. Tapi saya tidak mengharapkan itu. Hanya dia, eh, Ibu, saya minta tolong mau urus proses keuangan saya, katanya bisa keluar kalau diurus. Ternyata sulit mengeluarkan uang warisan yang sudah puluhan tahun di Singapura. Jadi sama sekali dia itu tidak menipu, cuman orang luar yang nggak tahu, ya, nggak tahu ceritanya karena saya males ceritanya ya. Cuman saya setelah sekarang ya nggak apa-apa lah orang tahu ceritanya. Jadi memang dia sebenarnya dia tidak berniat untuk menipu, tetapi untuk mengeluarkan uang dari Bank Singapura yang sudah puluhan tahun itu nggak gampang. Mungkin orang-orang konglomerat tahu itu pasti ceritanya. Ya, betapa sulitnya mengeluarkan uang yang eh, orang udah mati puluhan tahun yang lalu loh. Ya. Ya, dulu di kampus itu mereka berlima itu menguasai kampus. Ayahnya eh, Herianti dan 4 orang konglomerat lainnya. Kampus itu Ya, maksudnya jadi kampus Herianti apa, ini Dok? Sorry, kampus apa kampus maksudnya? dulu kan sebelum terjadi itu apa itu tempat apa itu dulu? Ya, tempat hiburan besar-besaran Oh, dulu kan. Taman Ria ya, Dok ya? Iya, Taman Ria. Oh, Itu Taman salah Ria. satu pemiliknya ayahnya Ah, Herianti. oke. Ya. Eh, eh, Mm, jadi mm, mm. ya selama ini memang saya lihat keluarga Herianti sangat sederhana. Tapi ayahnya itu memang eh, menyimpan uang di luar negeri. Saya tahu karena saya sering ke rumahnya ya. Jadi saya tahu betul ceritanya. Jadi saya tuh tidak tidak menuduh dia menipu saya. Tidak, saya tahu apa sebabnya dia tidak sanggup membayar saya. Karena uangnya yang ada itu sudah habis untuk bayar sana, bayar sini, bayar pengacara sana, pengacara sini, calo ini, calo itu, yang semuanya eh, mengaku bisa mengurus uangnya. Iya. Sedangkan uang itu impossible untuk dikeluarkan. Mm, mm, Kecuali dia anaknya Lee Kuan Yew kali. Oke, Dok, gini ya, saya tuh gak habis pikir ya, gimana sih Anda tuh bisa sesantai ini nanggepinnya gitu loh. Sementara sekarang duitnya udah balik belum ya? Pasti belum ya? Ya, enggak, gimana dia mau bikin? Dia Iya. tinggal baju dalam di badannya aja. Dan keberadaannya Syukur dia sekarang, masih bisa hidup. sekarang Ya keberadaannya sekarang mana, ya Dok? dia mungkin malu dengan saya, tapi saya sama sekali nggak merendahkan dia. Saya tahu problemnya apa, ya. Jadi saya juga nggak sakit hati. Saya anggap aja itu cobaan deh buat saya. Mungkin Allah nanti akan memberikan yang lain.
Tapi memang kekurangan saya itu mudah percaya dengan orang. Karena saya dari kecil diajar untuk konsisten, untuk menjaga janji. Jadi saya selalu menyangka orang itu juga konsisten kayak saya gitu loh. Padahal banyak orang yang nggak begitu. Ya, kita sangka dia bisa dipercaya, taunya enggak. Ya, tapi dengan Herianti saya nggak bisa marah karena saya tahu keadaannya. Dia nggak menipu, tapi ya keadaan yang buat dia sial gitu, dia sial. Ya, nggak mungkin dia mendengar uang ayahnya bisa dikeluarkan, tapi ternyata itu tidak mungkin gitu. Ya, Anda bisa tanya dengan siapa saja, tidak mungkin mengeluarkan uang yang puluhan tahun, walaupun simpenan bapaknya asli. Iya, Oke. oke. Jadi dulu saya males cerita ya Mbak Weni berapa kali saya tahu anak buah Mbak Weni mau apa eh, mewawancarai saya. Saya nggak mau karena saya waktu itu sedang apa ya mau cerita apa ya kayaknya saya lagi belum stabil gitu ya. Tapi setelah saya analisa peristiwa itu ya udah. That's life ya. Kadang-kadang kita harus menghadapi kerikil besar. Kadang-kadang kita happy, kadang-kadang kita enggak. Ya, itulah kehidupan. Jadi jalanin aja. Jalin aja. Orang Perancis Iya. bilang c'est la vie. Ah, c'est la vie. C'est la Itulah vie. hidup. That's life. That's life. Kadang di atas, Ya, kadang di bawah. iya. Iya, Kadang-kadang kita dapat sesuatu yang sangat membahagiakan. Kadang-kadang kita dapat musibah. Ya, ikhlasin aja. Badai pasti berlalu. badai pasti berlalu. Kalau kata istilah suami saya tuh dok, kalau kita lagi stres Mm, jangan rugi dua kali. Persoalan kita tambah betul, berat ya betul. dok ya. Ya, betul. Sebenarnya kita mau bahagia atau enggak itu ada dalam diri kita, apapun problem kita. Mm, 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 mm. Dan Ya, kalau kita kita bisa menganggap suatu, jadi kita bisa bisa menganggap suatu hal kecil itu jadi besar. Ya, jadi kalau saya enggak, hal besar kecilin. Hal kecil ya buang aja dalam tong sampah. So, finish happy. Enggak usah diingat-ingat yang jelek-jelek. itulah yang bikin Anda awet muda tentu. Ya, ya, alhamdulillah. Awet Saya, muda. saya itu emang penggembira dari kecil. Ibu saya bilang saya itu emang mungkin kelebihan hormon endorfin dari kecil, jadi selalu happy. Apapun yang terjadi, saya happy. Oke, dok, coba tolong ceritain kenapa dikasih nama Siti Mirza Nuriyah. Anda tuh dari keluarga Ya, bapak ibu kalau nggak salah orang Minang ya dok ya? ya, saya orang Minang. Tapi ayah saya orang Lahat. Oke. Ah, Mm-mm, ah, ya, mm-mm. ibu saya orang Minang. Ya, kayaknya nggak ada ini. Siti itu nama seorang Muslim ya. Mirza itu biasanya nama laki-laki, mungkin supaya kuat kayak laki. Mirza itu di Arab nama laki-laki loh. Iya Ya, betul. Nuria itu Ah, ah. Nuria itu katanya nama mantan pacar bapak saya yang meninggal. Nah loh, Iya. Tapi ya ibu saya happy aja ya bagus nama Nuria kasih aja katanya. Akhirnya ya nama saya Siti Mirza Nuria. sesimpel itu, sesederhana itu ya dok ya. Iya, Oke, dok. sesimpel hidup saya. Ya, oh ya, dokter Nuriani punya moto hidup apa dok? Keep young, Keep young, active, active, healthy and happy. healthy Ya, and happy. Dan itu, selalu merasa muda, aktif, bahagia dan sehat. nah Ya, sekarang itu saya itu pegang benar. betul. Makanya moto itu kemudian membuat Anda sekarang pada umur 70 tetap seperti ini. 71, 71. 17 lebih baik. 17. Oke, Dok. Sekarang kita bicara tentang putri-putrian ya, Dok ya. Ya, Putri-putrian. Anda sebagai orang Sumsel pertama nih, ya kan? Kalau dan mm-mm. penyelenggaraan Miss Universe ini tutup loh, Dok, untuk tahun ini karena bangkrut katanya perusahaan Ya yang mungkin karena menyelenggarakan bekas itu. COVID ya. Ya. Karena itu perusahaannya itu benar-benar mewah meriah, nggak karu-karuan gitu loh. Mm-mm, mm-mm, Dan sponsor itu banyak sponsor. Mungkin mm-mm. sponsor bangkrut dia ikut bangkrut. Iya, iya. Nah, Dok, Heeh.
Saya tuh nggak kebayang ya, Anda dulu tuh masih umur berapa ya dok, tahun 77 tuh? Saya umur 24 tahun. Umur 24. 24, umur 24 Mm-mm. tahun, Anda Mm-mm. sudah ikut kontes putri-putrian, ya kan? Ya. Dan ketika itu tuh suasananya tuh seperti apa sih dok? Baik di Indonesia maupun di luar gitu ya. Waktu tahun 70-an jangan salah, Mbak. Waktu tahun 70-an di Indonesia itu sedang viral marak pemilihan putri Indonesia, putri batik, putri apa, putri kebaya, putri Sriwijaya. Nah, lagi marak kayak gitu saya ikutin semua. Karena seorangnya kan nggak bisa diem. Alhamdulillah putri kebaya menang, putri Sriwijaya menang, putri batik menang, semuanya menang. Itu tahun 70-an. Tahun 72, 73, 74. Tahun 75 ada pemilihan Putri Indonesia. Nah, saya ikut, saya menang. Tahun 76 karena saya kuliah tidak bisa ditinggalin, jadi waktu saya dikirim ke Jakarta, saya nggak ikut. Nah, tahun 77 tidak ada pemilihan, saya yang dipilih ke Jakarta. Nah, saat itu Hmm. ada beberapa provinsi, biasanya selalu orang Jawa yang menang. Tapi kali ini Sumatera menang. Mungkin karena waktu saya SMA, itu saya nggak di Palembang, maaf ya. Mm-mm. Saya SMA itu di Jakarta. Mm-mm. SMA Jadi berapa dok? mungkin Atau SMA apa? SMA 4 SMA 4 Jalan Batu. Jalan Batu Ah, ya. dekat. Ya. SMA 4 Ya. Jalan Batu. Mm. Di tapi di sana saya sekolah itu minta dengan orang tua saya benar-benar menangis-nangis supaya saya bisa sekolah di Jakarta. Mm. Oke, Kenapa kata dok? orang tua saya. Nggak boleh. Kan orang tua kita wong Palembang tuh ortodoks segala. Mana boleh anaknya keluar Jawa. Ya Mm-mm. kan? Mm-mm. Takut mereka nanti ini, nanti itu. Mm-mm. Oke. Akhirnya mereka eh, beri saya izin 3 tahun saya di sana, tapi ekstrakurikuler saya berat banget, Mbak. 2 kali Mm-mm. saya harus belajar bahasa Prancis, 2 kali seminggu. Belajar bahasa Jerman di Goethe Institut. Ya. 2 kali harus belajar les piano dalam seminggu. Akhirnya saya tuh di SMA di Jakarta tuh sibuk dengan belajar, belajar, belajar. Tamat SMA, saya pikir saya kepingin sekolah hubungan internasional. Saya mau tetap Jakarta. Boleh, kata ibu saya, kamu harus pulang. Kamu udah janji 3 tahun kamu pulang. Nah itulah, akhirnya saya pulang, kuliah di kedokteran, mendeplah jadi wong Palembang sampai tua di sini. Nyesel nggak? Orang Nyesel tua nggak? itu sampai Nyesel kenapa? nggak dok? Nyesel nggak balik ke Palembang? Ah, enggak juga, Nggak happy juga ya, kan? Happy kan? happy. Saya tuh di mana di sana senang, di mana senang. Cuman kalau ada yang lebih apa ya mungkin itu sudah apa ya, sudah takdir saya harus di Palembang terus ya. Enggak apa memang nggak bisa saya melawan orang tua saya walaupun saya minta sekeras apapun untuk kuliah di Jakarta, tetap saya harus di Palembang. Mm-mm. Jadi beginilah jadinya ya. Nah, sekarang saya kepingin sekolah anti-aging di Bali. Mm-mm. Nggak boleh oleh anak saya. Waktu Sekarang kecil, ini dok maksudnya, sekarang ini. iya, Heeh. iya. Heeh. Ngapain mama udah tua? Katanya, aduh aku nggak merasa tua ya. Cuman Iya. ya mereka khawatir. Ya, walaupun saya nggak merasa tua, mereka menganggap saya tua, takut ada Mm-mm. apa-apa. Akhirnya ya, Mm-mm. saya belajar anti-aging itu secara otodidak. Ya, belajar Hmm. banyak baca, banyak mendengar. Akhirnya makanya saya terapkan aja ke diri saya. Sebenarnya Mm-mm. saya sangat apa passion saya itu ke anti aging karena banyak wanita-wanita Indonesia ya yang tidak apa ya bukannya seluruhnya ya tidak mengerti bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan saat tua. Ya, Mm-mm. itu saya kepingin sekali sekolah itu untuk menyebarkan apa ilmu ini supaya semuanya lansia di Indonesia ini bisa untuk tua dengan bahagia. Nah, keren nih, keren nih. Kita masuk nih, kita masuk nih. Ini udah nanti kita bisa-bisa aja ya. Nah, jadi Dokter Nuria ini ada keinginan untuk khususnya apa menginspirasi, mencerdaskan perempuan lansia gitu ya, khususnya ya di Indonesia Ya, bagaimana bisa hidup sehat, bisa tetap cantik, bisa tetap bermanfaat gitu ya. Eh, mm-mm. kalau Anda sendiri caranya seperti apa?
pakai skincare-nya kalau boleh di-spill skincare apa dan kapan harus pakai skincare atau kapan harus berolahraga, makannya seperti apa? Oke, ya. Sebenarnya kalau kita mau sehat ya di saat usia senior, walaupun di usia muda, yang sangat berpengaruh itu adalah nutrisi. Nutrisi itu sangat berpengaruh. Ya, nutrisi kita itu harus lengkap, harus variatif, kemudian harus cukup serat, air putih 10 gelas sehari. Itu kayaknya soal sepele, tapi coba ingat Anda berapa gelas Anda minum sehari. Itu harus 10 gelas. Jadi dalam makan kita itu tetap harus ada protein, karbohidrat, dan lemak. Itu wajib. Karena saya lihat banyak ya lansia yang menganggap saya nggak makan nasi lagi. Ya takut nanti ketinggian karbohidrat. Padahal karbohidrat itu adalah sumber tenaga. Jadi harus makan nasi, cuman sedikit aja. Ya, 2 sendok, 3 sendok. Jangan nggak dimakan sama sekali. Kemudian ya kita harus cukup vitamin ya. Vitamin terutama untuk orang tua itu yang penting itu adalah kolagen. Ya, Kolagen. kolagen, kolagen, itu bisa kita dapat sebenarnya dari serat-serat serat sayuran. Ya, kemudian kita harus kan harus punya apa itu rambut kita rontok ya. Jadi kolagen itu tujuannya adalah untuk menjaga rambut, menjaga kekuatan kuku dan tulang, dan supaya kita tidak pikun, kita harus aktif. Ya, aktif itu ya bersosialisasi. Bersosialisasi kayaknya nggak penting, tapi sangat penting, Mbak. Karena kalau seorang ibu, kalau kita bandingkan seorang ibu yang hanya di rumah, tidak bergaul dengan seorang ibu yang bergaul di luar, itu otaknya kan lebih jalan, lebih terangsang, Ya. ya. Jadi perlu pergaulan itu sangat penting, ya. Ya nggak usah berlebihan, tapi pertemuan yang rutin itu sangat penting karena itu bisa merangsang kita untuk bersosialisasi. Ya olahraga pastilah. Cuma saya ini kan ahli kandungan, boro-boro olahraga, baru olahraga bentar udah ditelepon. Jadi olahraga itu sebenarnya nggak usah sulit-sulit. Puter aja lagu apa yang kita seneng, ya kita gerak aja 20 menit cukup sehari. Ya kayak tadi saya baru bangun, aduh nggak sempet ya mau olahraga khusus. Ya sambil saya buat breakfast, goyang-goyang ya, gerakin badan dengan senang, dengan happy, putar lagu yang senang. Ya. Jadi olahraga harus cukup. Kemudian kita harus punya hobi, Mbak. Ya, apa yang hobi yang kita suka? Misalnya bertanam, ya, bercocok tanam, atau musik, bermain piano. Misalnya suka olahraga, main golf. Itu bisa apa? Main golf atau main apa aja, tenis atau apa. Itu bisa membuat kita senang, ya. Menjahit, boleh menjahit apa apapun yang kita senang kita kerjakan dan itu karena kita senang hormon bahagia tadi akan keluar kan jadi tiap-tiap orang lain mencari bagaimana dia untuk bahagia ya jadi tentu saja meningkatkan keimanan ya itu sangat penting mendekatkan diri dengan Tuhan ya saya gembira cuma ada saat-saat di mana kita sedih. Nggak ada orang yang bisa menghibur kita selain meminta kepada Allah. Jadi meningkatkan iman itu ya mendekatkan diri kepada Allah itu sangat penting. Ya, kita bisa mendapat ketenangan dengan kita berdoa. Ya. Jadi nutrisi, olahraga, meningkatkan Sosialisasi. iman, ya, bersosialisasi, mempunyai banyak sekali cara untuk menyenangkan apa ya Mbak ya, menyenangkan diri itu banyak sekali. Jadi apa banyak yang nah Mbak di Iya. online saya lihat kurusin badan hanya dengan makan obat. Waduh itu salah sekali. Saya tolong apa diingatkan
menguruskan badan oke, tapi olahraga jangan ditinggal. Berapapun usia Anda, harus olahraga itu tetap harus dijalankan. Nggak usah Mm, sulit-sulit. Bangun tidur, kerjain aja 10 menit, 20 menit lah ya. mm. Bergerak dengan sederhana, itu akan menolong badan kita. Oke. Jadi olahraga nggak boleh ditinggal. Kemudian karena olahraga ini menjaga organ dalam kita juga. Nah, untuk menjaga kulit supaya tetap bagus, itu tentu dari nutrisi, ya. Mm, mm, Kolagen tadi sangat berperan, vitamin vitamin B, C, ya semuanya itu bisa kita dapat dari sayuran. Tapi mm, berapa banyak sayuran bisa kita makan? mm, Ya, mm. tentu kita harus ditambah dengan vitamin. Amin. Ya. Mm, 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 Uh-uh. Untuk mm, muka minimal kita harus tiap hari itu kalau keluar pelembab dan apa pelindung matahari itu harus kita sunscreen. pakai, Mm, mm. harus sunscreen. Terus. Malam ya untuk minimal kita harus memakai krem malam. Itu Mm, aja yang saya kerjakan. mm, Tapi berhubung saya sudah lanjut, tentu ada tambahan-tambahan lain yang harus dikerjakan. mm, Sekarang sudah modern banget, Mbak. mm, Banyak sekali cara mm, untuk menjaga supaya kulit kita kelihatan muda dan lembab. mm, mm, Ya, itu bisa dengan perawatan di klinik, ya. Alatnya banyak sekali. Ada yang namanya HIFU untuk mengencangkan, mm, ada yang namanya laser untuk menghilangkan flek-flek, mm, ya. Ya, saya mengerjakan sesuai dengan yang saya butuhkan. Saya belum membutuhkan itu, saya rawat dengan biasa. mm, Nanti mm. kalau sudah kayaknya berkerut, terpaksa ya saya harus memakai alat itu kali ya. Dok, ini pertanyaan Oke. terakhir, Dok ya. Pertanyaan terakhir, Dok ya. Nah, Oke. Eh, sekarang kan dokter boleh dibilang sendiri ya, mohon maaf ya. iya. Nah, Pak Pak suami, Pak dokter eh, sudah almarhum 4 sudah tahun yang lalu. almarhum 4 tahun lalu. Enggak kerasa 4 tahun loh. 2019 ya, 4 tahun. Gimana Dok Anda menjalani hari-hari ke depan? Dan kemudian, Ya, dan sebentar Dok, satu lagi. Dan nah, kemudian apa yang masih Anda harapkan dalam kehidupan ini? saya kira saya jalanin aja ya. Rasanya saya walaupun sederhana, saya sudah mendapatkan semuanya ya. Anak-anak saya sudah bisa mandiri, ya. Kemudian hidup saya ya udah cukuplah ya, nggak usah terlalu berlebihan lah ya. Pokoknya apa yang standar dibutuhkan manusia sudah ada. Saya tinggal ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan. Kebetulan saya adalah anggota POGI. Saya banyak sekali kegiatan. Ya, saya Anggota apa Dok? ditugaskan untuk Dok, sorry, anggota apa? anggota Anggota POGI, POGI itu apa? POGI, Satuan Obstetrik Ginekologi Oke, Indonesia. oke, Ya, saya hmm, di sini ditugaskan untuk mencegah penyakit kanker serviks. oke. Nah, itu saya jalankan dengan senang, ya, karena ya kita bisa memberi pencerahan, bertemu dengan ibu-ibu. Ya. Anda tahu, kanker serviks itu 2 wanita tiap jam meninggal dunia karena kanker serviks. Ya, 50 orang wanita Indonesia setiap hari meninggal dunia. Padahal penyakit kanker serviks itu sangat sederhana untuk dihindarkan. Ya, tapi nyatanya wanita Indonesia itu dengan kanker serviks selalu ke rumah sakit pada stadium akhir. Nah, Hmm, 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 kesalahan siapa ya? hmm, Mungkin kurang penerangan. Nah, di situ saya akan mencoba untuk berbuat sesuatu ya. hmm, Eh, ya, dengan sederhana aja, dengan memberi penerangan tentang kanker serviks ya. Kebetulan itu sesuai dengan bidang saya. Jadi eh, saya selalu sibuk, Mbak. Selalu ada waktu-waktu untuk em, memberikan pencerahan ini. Ya, mudah-mudahan pada suatu waktu nanti kalau semua wanita Indonesia itu sangat mengerti tentang kanker serviks, nggak ada lagi yang meninggal karena kanker serviks. Terima kasih banyak. Semoga tetap aktif, tetap muda, dan tetap bermanfaat bagi sesama, Hadiah. khususnya bagi perempuan di Indonesia dan Sumatera Selatan.
Terima kasih banyak ya, Dok. Terima kasih, Mbak. Wassalamualaikum. Nice to meet you. Nice to meet Waalaikumsalam you. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.